Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Indah Afrini SEMSI selaku kos saya. Yang saya hormati Bapak Teguh Ismail SPMM selaku mentor saya. Baik, senang sekali saya hari ini bisa mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi kesesuaian data kelompok tani yang terdapat pada surat keputusan atau SK Bupati dengan aplikasi e-reporting untuk mendukung kegiatan kelompok tani. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Armanisa, jabatan Pengelola Tata Guna Lahan, Air, Sarana dan Prasarana Pertanian, unit kerja di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pd Jaya. Profil dinas. Dinas Pertanian dan Pangan merupakan salah satu dinas yang terdapat di Kabupaten Pd Jaya. Dinas Pertanian dan Pangan memiliki 1 sekretariat dan 5 bidang, diantaranya bidang bina program, data, evaluasi dan pelaporan. 2. Bidang prasarana dan sarana pertanian. 3. Bidang tanaman pangan dan hortikultura. 4. Bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan. Visi Dinas Pertanian dan Pangan menjadikan penggerak pembangunan pertanian dan pangan yang profesional demi mensejahterakan petani dengan sistem agribisnis berkelanjutan dan mewujudkan kelembagaan penyuluhan yang handal dengan memanfaatkan teknologi serta sumber daya dalam rangka pemantapan ketahanan pangan. Misi, ada 11 misi Dinas Pertanian dan Pangan. Berikut bisa kita lihat, ada 11 yang sudah saya uraikan. Identifikasi isu. Yang pertama, kurang optimalnya pendataan kebutuhan pupuk bersubsidi melalui sistem ERDKK. Yang kedua, belum optimalnya pengumpulan dan penginputan data kelompok tani berbasis Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian atau SIMLUHTAN dalam membangun database pertanian. Isu yang ketiga, belum optimalnya kesesuaian data kelompok tani yang terdapat pada surat keputusan atau SK Bupati dengan aplikasi e-reporting untuk mendukung kegiatan kelompok tani. Penetapan core isu dengan menggunakan teknik penapisan isu yaitu USG. Maka di sini bisa kita lihat bahwa yang paling dominan banyak nilainya yaitu untuk isu belum optimalnya kesesuaian data kelompok tani yang terdapat pada surat keputusan atau SK Bupati dengan aplikasi e-reporting untuk mendukung kegiatan kelompok tani. Ini termasuk dalam manajemen dan Smart ASN. Fakta terkait isu, dalam era serba digital, Kementerian Pertanian juga menciptakan sistem database baru yaitu e-reporting. E-reporting merupakan sistem digitasi peta poligon melalui foto open kamera. Data aplikasi berbasis spasial atau poligon ini akan termonitor secara online. Salah satu faktor sarana produksi yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi adalah ketersediaan lahan. Masih adanya data luas lahan kelompok tani yang tidak sesuai dengan SK Bupati, sehingga tidak bisa dijalankan program Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, untuk menjalankan program Kementerian Pertanian, maka terus mengupayakan dan memaksimalkan penginputan dan penyesuaian data kelompok tani ke database e-reporting, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat petani, khususnya petani di Kabupaten Pd Jaya. Ini bisa kita lihat salah satu contoh data yang tidak sesuai yang terdapat pada SK Bupati dan e-reporting. Pada SK Bupati yang di bawah ini luas hektarnya 15 hektar, kemudian
Gambar yang di atas pada aplikasi e-reporting ini 28 hektar, bahwa ini salah satu contoh luas lahan yang tidak sesuai. Penyebab dan dampak jika tidak segera diselesaikan. Penyebabnya kurang pemahaman dalam menginput data kelompok tani. Kemudian penyebab yang kedua, kurang peran PNS dalam menyiapkan tugas sebagai ASN, sehingga menjadi dampak masih adanya data lahan kelompok tani yang belum sinkron dan belum diinput di aplikasi e-reporting, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar realisasi dari program Kementerian Pertanian. Gagasan kreatif. Belum optimalnya kesesuaian data kelompok tani yang terdapat pada SK Bupati dengan aplikasi e-reporting untuk mendukung kegiatan kelompok tani. Gagasan kreatifnya, dengan melihat kondisi tersebut, saya akan terus berupaya melakukan optimalisasi kesesuaian data kelompok tani yang terdapat pada SK Bupati dengan aplikasi e-reporting untuk mendukung kegiatan kelompok tani. Rencana kegiatan. Kegiatan pertama, melakukan kegiatan awal. Kegiatan yang kedua, melakukan verifikasi kelompok-kelompok tani yang belum sesuai data luas lahan pada e-reporting. Kegiatan yang ketiga, melakukan pertemuan dengan Mantri Tani Kecamatan dan penyuluh pertanian. Kegiatan yang keempat, melakukan penginputan data pada aplikasi e-reporting untuk perbaikan. Kegiatan yang kelima, melakukan evaluasi dan pelaporan. Untuk kegiatan yang pertama, melakukan kegiatan awal. Tahapannya, yang pertama, koordinasi dengan Kepala Bidang PSP, melakukan pertemuan dengan admin e-reporting Kabupaten, melakukan pertemuan dengan admin e-reporting Kecamatan. Output, tersedianya arahan dukungan serta saran dalam melakukan aktualisasi. Nilai dasar berakhlak. Yang pertama, akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi dan misi, termasuk pada misi Dinas Pertanian dan Pangan, yaitu mengembangkan jejaring informasi dan komunikasi pola usaha agribisnis, penguatan nilai organisasi, profesional, integritas, dan akuntabel. Kegiatan yang kedua, melakukan verifikasi kelompok-kelompok tani yang belum sesuai data luas lahan pada aplikasi e-reporting. Untuk tahapan kegiatannya, meminta data SK Bupati Kelompok Tani tahun 2022 pada bidang penyuluhan, membuka aplikasi e-reporting untuk mengecek kelompok tani yang belum sesuai luas lahan, melakukan konsultasi dengan mentor tentang data kelompok tani yang belum sesuai. Output, tersedianya data SK Bupati tahun 2022. Yang kedua, data kelompok tani yang masih bermasalah dan yang belum diinput di e-reporting. Nilai dasar berakhlak, yaitu kompeten, harmonis, adaptif. Kontribusi terhadap visi misi. Kegiatan ini berkontribusi terhadap visi Dinas Pertanian dan Pangan, mengembangkan sistem dan lembaga yang produktif, efektif, dan efisien. Penguatan nilai organisasi, profesional, integritas, dan harmonis. Kegiatan yang ketiga, melakukan pertemuan dengan Mantri Tani Kecamatan dan penyuluh pertanian. Adapun tahapan kegiatannya, koordinasi dengan Mantri Tani dan penyuluh setempat, merencanakan jadwal pengambilan foto open kamera pada lokasi lahan, ke lokasi lahan kelompok tani untuk mengambil foto open kamera. Outputnya, yang pertama, terlaksananya pertemuan dengan Mantri Tani dan penyuluh. Yang kedua, foto open kamera untuk di poligon. Nilai dasar berakhlak, kolaboratif, kontribusi terhadap visi misi.
Kegiatan ini berkontribusi terhadap misi Dinas Pertanian dan Pangan, yaitu mengembangkan kualitas ketenagaan penyuluhan, penguatan nilai organisasi, yaitu profesional. Kegiatan yang keempat, melakukan penginputan data perbaikan pada aplikasi e-reporting. Adapun tahapan kegiatannya, mengumpulkan semua foto open kamera. Yang kedua, melakukan login e-reporting. Yang ketiga, melakukan perbaikan data luas lahan. Output yang dihasilkan, yang pertama, foto open kamera yang akan dilakukan poligon pada e-reporting. Yang kedua, adanya perubahan yang bisa dilihat jika sudah dilakukan poligon. Nilai dasar berakhlak, berorientasi pelayanan, kompeten, dan loyal. Kontribusi terhadap visi misi, kegiatan ini berkontribusi terhadap visi Dinas Pertanian dan Pangan, penguatan nilai organisasi, profesional, dan kompeten. Kegiatan yang kelima, melakukan evaluasi dan pelaporan. Adapun tahapan kegiatannya, mengumpulkan evaluasi lahan kelompok tani yang sudah diperbaiki. Yang kedua, membuat laporan data kelompok tani yang sudah sesuai dengan e-reporting. Yang ketiga, mencetak screenshot hasil perbaikan pada aplikasi e-reporting. Output, menyampaikan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan kepada mentor. Kemudian melampirkan bukti dokumentasi. Nilai dasar berakhlak, akuntabel. Kegiatan ini berkontribusi terhadap misi Dinas Pertanian dan Pangan, yaitu mengembangkan kepemimpinan dan keswadayaan pelaku utama serta pelaku usaha, penguatan nilai organisasi, profesional, dan integritas. Untuk jadwal kegiatan yang pertama dilakukan tanggal 14 sampai 24 Juni 2022. Kegiatan yang kedua tanggal 23 sampai 30 Juni tahun 2022. Kegiatan yang ketiga tanggal 1 Juli sampai 18 Juli tahun 2022. Kegiatan yang keempat dilakukan tanggal 1 sampai 18 Juli tahun 2022. Kegiatan yang kelima pada tanggal 19 sampai 25 Juli tahun 2022. Itulah rancangan aktualisasi saya. Semoga apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat kepada unit kerja saya dan kepada masyarakat khususnya petani di Kabupaten Pidijaya. Demikian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.